apa-apa saja kelengkapan bahan untuk melakukan pemupukan di fase generatif ini ya, di fase pembuahan. Yang pertama adalah kita siapkan, yang utama itu adalah pupuk ya. Ini pupuk MKP ya, ada MKP, kemudian ada NPK Mutiara Gluwer ya. Kemudian selain bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga bahan yang tidak kalah penting ya dalam pemupukan, dalam proses pemupukan, yaitu ini ya. Ada madu rasa, kemudian ada kopi gula aren. Nah ini ya, ini ada madu, ada kopi gula aren. Ini gunanya untuk apa? Untuk si pemupuknya ya, untuk si pemupuknya biar tetap semangat dan tetap segar. Begitu informasinya. 0 ya. Nah itu sudah terlihat 0. Pertama NPK Gluwer dulu, kita masukkan NPK Gluwer ya. Sama-sama kita lihat di sini angkanya 0 ya, dan kita membutuhkan 20 gram untuk 4 liter air ya. Ini bentuknya granul ya, tapi ini mudah larut ya. Nah sudah 11 ya, angkanya naik ya, 13, 16, 20. Oke, udah 20 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Enang Pengangguran. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ya? Lupa tanggal 3 ya. Hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023. Saat ini saya lagi berada di depan pohon anggur impor varian Gian Grande yang saya tanam di bulan Juli kemarin, tanggal 25 Juli 2023. Alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup mature ya, bagus sudah. Dan juga selain itu ada varian impor juga. Ini adalah STQ, varian STQ yang ada di blender bag ini. Sama usianya ya, saya tanam di 25 Juli 2023. Nah ini tercampur dengan hal sampingnya. Nah, ini STQ. Nah kemudian kita maju lagi, di sana ada Peles ya. Ada Peles, ini sudah berbuah yang kedua rencananya ya, buah kedua rencananya. Kemarin ini terserang jamur, jadi dipangkas ulang. Pangkas kedua kemarin itu tidak menghasilkan buah, terserang jamur, dan ini sudah siap untuk dibuahkan. Ada 3 varian yang akan saya lakukan pupuk pembuahan, yaitu ini ada varian Peles ya, ditanam dengan sistem teralis. Pertumbuhannya bagus, sehat, walaupun ada sedikit, ini baru musim hujan ya, ada kena jamur dikit itu, tapi salah teratasi. Nah, jadi ini ada 3 varian yang siap untuk pemupukan pembuahan ya. Itu ada varian Peles, kemudian ada STQ, kemudian yang satunya ini adalah Gian Grande ya. Nah ini sudah siap untuk dimasukkan pupuk generatif, karena untuk anggur ini ada 2 fase dalam pemupukan, yaitu saat tahap vegetatif dan tahap generatif. Sudah berlalu untuk tahapan vegetatifnya, dan kita masuki untuk tahap generatif, untuk masuki masa pembuahan gitu untuk anggur ya. Nah apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk melakukan pemupukan pembuahan di fase generatif ini, silakan ikuti video saya selanjutnya ya. Mohon jangan di skip ya, biar tidak salah info nanti, biar tidak gagal informasinya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk persiapan apa saja yang disiapkan untuk
pemupukan fase generatif ini. Iya. Nah, ini apa-apa saja kelengkapan bahan untuk melakukan pemupukan di fase generatif ini ya, di fase pembuahan. Ya, yang pertama adalah kita siapkan, yang utama itu adalah pupuk ya. Ini pupuk MKP ya. Di sini mohon maaf saya tidak di-endorse untuk mempromosikan satu produk atau dua produk ya, tapi ini kebiasaan saya maka ini ya. Kebetulan ini saya anggap memenuhi syarat untuk pemupukan pembuahan. Ada MKP, kemudian ada NPK Mutiara Bluer ya. Nah, ini adalah bahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk mereknya terserah saja ya, yang penting jenisnya MKP, kemudian NPK Bluer, dan ada kandungannya. Selain itu, untuk syarat yang selanjutnya adalah kita perlukan persiapan untuk pemupukannya ya. Ada sendok ya, tentang sendok, kemudian mungkin diperlukan nanti ada spidol, ada plester kalau diperlukan, kemudian juga ada tempat baki ya, bagi seperti ini, atau juga ini, dan timbangan digital ya. Ini sangat diperlukan sekali, timbangan digital, agar dosis yang kita gunakan tidak melebihi dosis yang ditentukan. Karena kalau dosisnya melebihi, dia tanaman kita bukan menghasilkan tanaman yang bagus, malah akan menjadi rusak atau menimbulkan kematian yang fatal ya. Jadi kita perlu ukuran dengan alat ukur yang akurat ya, yaitu dengan timbangan digital. Kalau kita mengira-ngira itu sulit ya, tidak pasti. Atau dengan ukuran sendok berbeda-beda ya. Dalam satu sendok itu ada berbeda-beda. Tapi kalau dengan timbangan digital atau timbangan yang manual, kita bisa pasti jumlahnya gitu ya. Nah, kemudian selain apa tadi, pupuk sudah ya. Ada pupuk MKP, ada NPK seimbang, bukan seimbang ini ya, NPK Bluer. Kemudian lagi ada timbangan digital, dan tempatnya ada sendok dan lain sebagainya. Dan juga siapkan ini gembor ya, serta air sebanyak 12 liter. Ini sudah saya siapkan air sebanyak 12 liter. Yang bagus gunakan saja air hujan ya, karena di dalam air hujan itu ada unsur N-nya juga yang bisa berguna sekali bagi tanaman ya. Kemudian selain bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga bahan yang tidak kalah penting ya dalam pemupukan, dalam proses pemupukan, yaitu ini ya. Ada madu rasa, kemudian ada kopi gula aren. Nah, ini ya, ini ada madu, ada kopi gula aren. Ini gunanya untuk apa? Untuk si pemupuknya ya, untuk si pemupuknya biar tetap semangat dan tetap segar. Begitu informasinya iya. Demikian ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk para master dan para suhu anggur ya, para senior anggur, mohon izin, mungkin saya terlalu lancang untuk membuat video ini ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan, silakan ditegur Pak ya, silakan ditegur, silakan berikan kritik ya. Saya senang sekali dikritik untuk kemajuan ilmu saya juga ya. Terima kasih ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada saya ya. Saya belajar dan alhamdulillah saya sudah bisa menerapkan, aplikasikan cara-cara pemupukannya. Nah, cuman untuk saat ini saya hanya merubah sedikit-sedikit untuk melihat sesuai dengan pertumbuhan dari tanaman saya sendiri ya. Kemudian untuk para pemula ya, yang kebingungan, para pemula yang kebiasaan kebingungan bagaimana cara pemupukan anggur, kemudian kapan dipupuk anggurnya, dan apa saja pupuk-pupuknya. Nah, itu ya. Semoga video ini nanti akan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Ya, baik, kita lanjutkan untuk cara aplikasi dan dosisnya ya. Kita perlu tahu dosisnya dulu ya. Yang pertama ya, kalau saya ini rencana saya akan melakukan pemupukan sebanyak 4 kali ya.
Saya melakukan pemupukan sebanyak 4 kali dengan urutan dan dosisnya seperti ini ya. Yang pertama saya menggunakan pupuknya adalah NPK Grower. Kenapa dengan NPK Grower tidak pakai NPK 1616? Nah, di sini saya mengambil ada kelebihan tersendiri di NPK Grower ini, yaitu di sini ada kandungan hara yang lain ya. Nah, di sini kan ada N-nya 15, kemudian P-nya 9, K-nya 20 ya. Jadi ini bukan NPK seimbang ya. Kalau yang seimbang itu yang 16 16 16 atau 15 15 15 plus TE. Nah, TE ini apa? Ya, ini adalah kandungan yang ada di dalam tambahan ini, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman juga ya. Nah, ada magnesium di sini juga ya. Ada boron di dalamnya, kandungan di dalam sini ya. Nah, itu yang bermanfaat juga untuk tanaman ya. Kemudian yang kedua jenis pupuknya adalah MKP. Nah, MKP ya, saya menggunakan MKP ini, MKP dari Pak Tani. Nah, MKP ini kandungan unsur haranya sangat tinggi sekali ya. Dia sangat tinggi untuk unsur fosfatnya ya, yang ada unsur fosfatnya. Nah, di sini untuk unsur fosfatnya ya, untuk MKP dalam kemasan itu ada tulisannya, kemasan ini ya, kandungannya. Nah, ini ya kandungannya. Nah, untuk fosfat di sini terdapat 52%. Jadi fosfatnya sangat tinggi, 52%. Kemudian ada kaliumnya 34%. Nah, sedangkan untuk NPK Grower ya, N-nya unsur N ada 15% ya. Nah, kemudian untuk unsur P-nya cuma 9% dan unsur kaliumnya hanya 20% ya. Jadi perbandingan antara ini kelihatan sekali ya. Tapi MKP tidak ada unsur N-nya, tidak ada nitrogennya ya. Nah, jadi di sini, nah, kenapa saya menggunakan dua pupuk ini? Karena untuk pertumbuhan fase generatif, mohon maaf ya belepotan dikit, untuk fase pertumbuhan generatif diperlukan unsur hara yang tinggi yang mengandung fosfat tinggi ya. Nah, oleh sebab itu di samping fosfat yang tinggi, dia juga tetap memerlukan unsur hara untuk pertumbuhannya ya, yaitu nitrogennya. Nah, selanjutnya untuk unsur kaliumnya, nanti setelah jadi bunga dia dengan ada tabungan di dalam tubuhnya, dalam tubuh tanaman itu sendiri menghasilkan nanti buah yang bagus nanti ya, insyaallah gitu ya. Nah, inilah sekilas atau info yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nah, tentang dua jenis pupuk yang digunakan untuk pemupukan fase generatif ini ya. Nah, kemudian tahapan-tahapannya adalah kita yang pertama pemupukannya lakukan dengan dosis dan pupuk yang ada ini, yaitu ada NPK Grower, MKP. Untuk fase pertama, tahap pertama gunakan dosis 20 gram NPK Grower, kemudian 40 gram MKP, sehingga totalnya satu pohon anggur yang ada di dalam pot nanti itu adalah 60 gram dengan dosis perbandingannya 20 gram NPK Grower, MKP-nya 40 gram, sehingga totalnya 60 gram. Nah, ini diperlukan untuk 4 liter air ya. Ya. Nah, dosis ini adalah digunakan untuk 4 liter air. Nah, berarti kalau kita nantinya untuk beberapa pohon, kalikan saja berapa pohon ya. Nah, ini untuk satu pohon kita gunakan pupuk yang untuk yang pertama adalah NPK Grower dengan MKP sebanyak 60 gram dicampur dengan nanti air 4 liter air ya. Nah, kemudian nanti pada tahap pemupukan yang kedua, urutan pemupukan yang kedua, seminggu setelah pemupukan pertama kita lakukan pemupukan yang kedua. Kita gunakan lagi MKP dengan NPK Grower juga dengan dosis yang berbeda.
Ya, di sini dosisnya kita turunkan. Ya, tetapi NPK gluarnya tetap NPK gluarnya 20 gram. Kemudian MKP-nya 30 gram. Yang asalnya 40 kita turunkan menjadi 30 gram. Turunkan 10 gram. Ya, sehingga untuk dua jenis pupuk ini diperlukan 50 gram. Dan ini tetap untuk 4 liter air atau untuk satu pohon anggur atau satu polybag atau satu pot ukuran ya polybag yang 75 liter atau untuk ukuran pot ukuran 50 liter minimal. Nah, kemudian untuk yang ketiga, tahap yang ketiga adalah kita menggunakan pupuk MKP juga dengan NPK gluar dengan pupuk yang sama juga, tetapi dosisnya kita turunkan lagi. Kenapa ini diturunkan? Karena seharusnya dinaikkan. Nah, ini sudah kita lakukan 2 kali pemupukan. Pemupukan 1, pemupukan 2, pemupukan 3. Kalau kita rata-ratakan semua, ya, dia kekenyangan. Nantinya dia tidak bisa bergerak dengan bagus, ya, kekenyangan. Tapi kan kalau ini yang pertama tadi, kenapa ini lebih tinggi? Karena dia belum makannya itu belum banyak, ya. Jadi kita kasih banyak tuh biar dia sehat, tambah sehat. Nah, kemudian dia sudah mulai makan, sudah bagus, kita kasih kurangi sedikit. Nah, di sini sudah normal dia. Nah, kita beli lagi nih. Nah, kemudian pada tahap yang keempat, ya, tahap yang keempat kita kasih pupuk seperti awal lagi, ya. Bahkan ada yang dinaikkan dosisnya. Nah, ada NPK gluar. Nah, yang asalnya 20 gram, ya, di tahap per 1, 2, 3 hanya 20 gram. Di sini kita naikkan menjadi 25 gram. Kenapa? Di sini fungsinya adalah untuk memacu tumbuhnya tunas pada saat kita melakukan pemangkasan nanti. Memacu sprout, ya, sproutnya tunas muda, tunas baru, ya, yang akan insyaallah akan membawa bunga nanti. Jadi ini perlu kita tingkatkan. Dia perlu power yang lebih kuat lagi, ya, perlu tenaga untuk bisa mengeluarkan tunasnya dan membawa bunga, ya, karena tugasnya ini lebih berat. Nah, sehingga dia perlu tenaga yang super, ya, tenaga yang banyak. Nah, itulah kenapa saya naikkan di sini. Nah, kemudian yang pupuk yang keduanya adalah MKP. MKP-nya di sini kita kembalikan ke awal karena ini untuk masa panjang, dia lama lagi, ya. Setelah kita melakukan pemupukan yang keempat ini, dia tidak akan menerima jenis pupuk apapun, ya, setelah sampai dia berbunga dan setelah dia menjadi berry, ya, sudah menjadi apa itu namanya, bakal buah yang kecil sebesar beras mungkin, ya. Nah, kita belum bisa melakukan pemupukan dulu sebelum itu, ya. Jadi dia akan beberapa minggu, dia akan tidak ada kebutuhan makanan yang masuk, hanya dia ada makanan yang ada di dalam tubuhnya yang tersedia di dalam media tanam dan juga tersimpan di dalam tubuhnya. Oke, kita tidak terlalu banyak mengulas itu dulu, ya. Yang penting kita tahu jenis dan pupuknya dan dosisnya, ya. Yang pertama tadi kita siapkan timbangan di kita, ya, punya saya seperti ini. Nah, ya, agar tidak apa namanya itu, kita tidak salah dalam melakukan pemupukan, ya. Jadi kita perlu adanya takaran yang akurat, ya, karena tanaman itu 3 unsur yang menentukan berhasil tidaknya suatu tanaman adalah pemupukannya itu, waktunya, tempatnya, dan takarannya, ya, akurat, ya. Hidupkan, ya, kita biarkan sampai dia 0, ya. Nah, itu sudah terlihat 0. Yang pertama NPK gluar dulu, kita masukkan NPK gluar, ya. Sama-sama kita lihat di sini angkanya 0, ya, dan kita membutuhkan 20 gram untuk 4 liter air, ya. Ini bentuknya granul, ya, tapi ini udah larut, ya. Nah, udah 11, ya, angkanya naik, ya, 13, 16, 20. Oke, udah 20, ya. Itu sudah 20, udah 20 gram. Kemudian kita tambah dengan pupuk MKP-nya, ya. MKP-nya adalah 40 gram. 40 gram untuk 4 liter air yang satu pohon. Nah, kalau kita
membutuhkan 3 pohon, berarti kita perlunya kali 3. Nah, saya hari ini membutuhkan rencana memupuk 3 pohon, berarti saya akan melakukan 3 kali ini ya. Ini bentuknya serbuk juga. MKP, dia mudah larut ya, mudah sekali larut. Itu tadi sudah 20 ditambah dengan 40 ya, berarti 60 ya. Lebih sedikit ya. Ini gunanya sendok, kalau ada kelebihan kita kurangi ya. Itu 62, berarti kelebihan 2. Nah, itu masih 61, kita kurangi lagi. Oke, ini 60 ya. Nah, ini adalah untuk 4 liter ya. Ini dosis untuk 4 liter air dan untuk 1 pohon. Jadi ada NPK gluarnya 20 gram dan kemudian ada MKP nya 40 gram, sehingga totalnya adalah 60 gram. Nah, ini untuk 4 liter air. Nah, jika kita ingin memupuk 3 pohon, berarti kita memerlukan 60 NPK gluar dan 120 MKP ya, dan kita perlukan 12 liter air ya. Saya timbang lagi, saya tambahkan NPK nya 20 kali 2 lagi ya, karena saya membutuhkan 3, berarti 40 gram NPK lagi, dan kemudian MKP nya 80. Tambahkan NPK-nya 40 gram lagi, karena saya membutuhkan memerlukan ini 3 kali ya, 3 pohon. Ini harus 3 kali. Oke, yang 40 tadi sudah 60 tambah 40 menjadi 100 angka di sini ya, biar tidak lupa. Sudah 92. Slow saja, santai saja ya. Iya, dikit lagi, kurang lebih. Oke, itu sudah total 100 gram ya, kurang dikit ya, nggak masalah, dikit aja selisihnya. Kita tambah ya kalau masih, agar lebih akurat katanya, agar lebih pas. Nah, makannya pas. Oke, nah kemudian kita tambahkan lagi, saya memerlukan 3 pohon, berarti tadi yang pertama 1 pohon saja ya. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk 2 pohonnya ya, berarti kita memerlukan MKP sekitar 80 gram lagi, 80 gram lagi ya. Ini untuk 3 pohon ya. Ya, santai saja, masuk. Tadi 100 berarti menjadi 180 nih ya. Akan menjadi 180 untuk 3 pohon anggur yang akan saya pupuk pada hari ini. Yaitu ada 3 varian tadi, ada varian Gian Grande, kemudian ada SDQ, dan ada Peles ya. Untuk pemupukan tahap pertama ya, tahap kedua nanti lebih sedikit lagi karena dosisnya dikurangi. Iya, demikian kurang lebih ya, 180. Nah, jadi tadi kan totalnya 1 pohon adalah 60 gram ya, 60 gram. Kelebihan lagi. Ya, kita kurangi. Oke, ini ya. Nah, dari 2 pupuk ini akan kita campurkan ke air sebanyak 12 liter ya, campur air 12 liter ya. Kita bawa ya ke ember yang sudah saya siapkan tadi, ember yang sudah berisi air. Iya, mohon maaf. Nah, ini yang ketinggalan ya, belum dimasukkan. Ini kopi plus madu. Nah, plus madu plus es tadi ya.
ini untuk yang memupuk dulu ya. Saya permisi, mohon izin saya minum dulu ya, haus ya. Oke, biar yang memupuk juga bertenaga dan pohon anggurnya sangat bertenaga jadinya nanti ya. Baik, ini sudah saya siapkan 12 liter air untuk keperluan 3 pohon. Nah, dan juga ini gayung mandi ya. Ini saya tandai, itu tanda yang bergaris hitam itu adalah batas 1 liter ya. Kemudian ada gembor ya. Tujuannya adalah agar kita aplikasinya nanti merata ya, tidak terbuang-buang airnya dan merata masuknya di dalam tanaman kita. Oke, kita masukkan aja pupuknya ke air 12 liter. Ini tadi pupuknya 180 gram untuk 3 pohon ya, yaitu campuran antara NPK Gluar dengan MKP. Bismillah. Nah ya, kita aduk. Ini yang agak lambat larutnya adalah NPK-nya ya. NPK-nya agak lambat. Tapi kalau untuk MKP dia sebentar saja sudah larut ya. Jadi kita tunggu dengan sabar. Nah, inilah apa itu namanya, pemupukan yang saya lakukan untuk pemupukan fase generatif atau fase pembuahan. Jadi beberapa tahap sebelum kita melakukan pangkas pembuahan. Ada 4 kali pemupukan dengan jenis pupuk 2 macam, yaitu NPK Gluar dan MKP, dengan dosis satu pohonnya adalah 20 gram NPK Gluar dan 40 gram MKP. Kenapa di sini MKP-nya lebih banyak? Ya, tujuannya adalah memberikan unsur hara yang tinggi agar dia cepat berbunga ya. Dan kenapa ada harus unsur nitrogen atau N-nya? Karena dia juga masih dalam masa pertumbuhan juga ya. Sambil ada pertumbuhannya juga, untuk tetap sehat dia perlu makanan juga. Ya, ini sudah kelihatan airnya sudah berwarna berubah ya. Nah, kita tinggal aplikasi saja lagi ke pohon yang akan kita pupuk ya. Kita ambil dari ini adalah 4 liter ya, 4 liter air yang sudah bercampur dengan pupuk, dan kita masukkan ke dalam apa ini, gembor ya, 4 liter. Nah itu ya, 1 liter ya. Maklum saya mengamera sendiri, pergi sendiri, jadi agak ribet dikit ya, nggak apa-apa. Satu udah ya, 2, 3, 4 ya, 4 liter. Baik, kita segera lakukan, kita eksekusi ya, aplikasi ke pohon anggur yang akan kita pupuk. Ya, untuk pohon anggur Gian Candy ini saya tanam dengan sistem para-para ya, dengan sistem para-para, dan sudah terbentuk cabang tersernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Ada 12 cabang terser
Dan untuk yang batang utamanya ini adalah, nah ini batang utamanya sudah cukup besar ya, lumayan besar. Saya tanam dengan sistem para-para. Nah kemudian untuk yang ini adalah varian STQ. Ini terser terakhirnya besar sekali ya, hampir sebesar pulpen ya, besar daripada pensil ini ya. Ini ada beberapa terser, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 terser nanti yang akan saya pangkas ya, insya Allah. Ini pohonnya, batangnya memang agak kecil ya, tapi dia sudah mulai agak kecoklatan dan juga sudah mulai mengeluarkan bunga-bunga PHP ya. Sudah ada bunga PHP-nya ya, ada bunga PHP-nya sudah keluar, berarti dia siap untuk dibuahkan. Itu tanda-tandanya. Baik, kita aplikasi untuk yang pertama. Saya akan aplikasikan di pohon Giant Grande dulu ya. Nah tadi sudah saya masukkan 4 liter pupuk ya, 4 liter air yang bercampur dengan pupuk ya, pupuk NPK dengan MKP ya. Dengan gembor ini kita bisa meratakan ya, kita bisa rata ya. Nah kalau kita kocor, kita tumpah aja di sini sama aja ya, masuk juga, tapi tidak merata di bagian-bagian perakarannya. Nah, ini kan kita bisa kelilingkan sampai habis ya, sebanyak 4 liter ini. Perlahan dia meresap perlahan. Kalau medianya poros, air akan cepat turun ya. Yang penting anggur itu medianya harus poros ya, jangan mengendap, agar pupuk yang kita berikan masuk sampai ke bawah ya, ke bagian akar yang paling bawah. Nah begitu ya. Insya Allah dengan 4 liter air ini di pot ukuran 50 liter, pupuk yang kita berikan melalui dikocor tadi akan terserap oleh akar yang ada di bawah juga ya, dan itu terlihat ada basah. Nah itu kan dia berarti medianya poros sehingga air bisa turun ya gitu. Nah inilah aplikasi yang untuk pohon yang pertama ya. Selanjutnya untuk pohon yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke pohon yang kedua ya. Bentar, kita ambil pupuknya dulu. Ya, baik, kita sudah lakukan tadi aplikasi untuk varian anggur yang pertama, yaitu yang kedua ini adalah varian anggur STQ. Nah, di sini juga pupuknya sama ya. Ini sudah saya masukkan, ada 4 liter campuran pupuk yang akan kita aplikasikan untuk satu tanaman anggur ini ya. Di varian STQ. Itu 4 liter air atau 20 gram NPK 2 dan 40 MKP, 40 gram MKP, sehingga totalnya di sini adalah 60 gram. Dan ini kemarin baru saja saya kasih pupuk dolomit juga dan furadan ya. Nah saya lihat sini ada ulat ya, itu ada ulat pemangsa akar. Nah itu setelah saya kasih furadan dia keluar mati ya. Ini ada ulat itu ya, makan akar, biasanya itu yang bikin tanaman kita mati ya. Nah sudah saya kasih furadan dan dia itu keluar. Jadi di bawah sana masih ada, mudah-mudahan semuanya bisa meresap ya, mati. Ya ini sudah saya lakukan aplikasi untuk pertama di anggur varian impor STQ ya, dan ini sudah keluar bunga-bunga PHP nya, walaupun usianya baru sekitar berapa bulan ini ya, tanggal bulan 7 ya, tanggal 25, 8 sebulan, 9 2 bulan, 3 bulan, bulan 10, 4 bulan ya, 4 bulan. Ini sudah kurang lebih 4 bulan usianya sejak tanam. Dan insya Allah di bulan kelima nanti ya kita lakukan pangkas pembuahannya ya. Oke, kita lanjut ke pohon anggur yang satunya lagi yang akan saya buahkan.
Nah, di sini ada anggur impor varian Peles yang siap akan saya buahkan. Ya, siap akan saya buahkan. Ini adalah anggur varian Peles ya. Pupuknya sama juga yang tadi ya, pupuknya. Ini campuran pupuknya. Sisanya ada 4 liter ya, karena yang lain sudah 4 liter per pohon. Nah, kita tinggal masukkan ini aja lagi sisanya. Ini udah pasti 4 liter, ini sisa ini ya. Kemarin buahnya banyak sekali ini Peles ini yang pertama, dan saya pangkas untuk pembuatan yang kedua gagal karena terserang jamur waktu antrak ya. Itu yang sangat mengkhawatirkan sekali, jamur antrak ya. Ya, ini sudah siap untuk kita aplikasikan. Kita siramkan merata ya, agar tidak terjadi penumpukan pupuk. Ya. Nah, kalau ini medianya udah agak padat ya. Agak padat karena lebih duluan ditanam, usianya sudah hampir 1 tahun lebih nih ya, jadi agak padat. Dan baru kemarin tuh saya tambah dengan kohe, jadi agak padat ini udah. Nah, jadi agak menggenang dikit, tapi tidak apa ya, sebentar saja, paling-paling nanti sekitar 10 menit sudah turun semua. Oke, aplikasi di 3 pohon anggur impor saya sudah selesai dilakukan. Nah, sekarang kita kembali ke posisi awal. Oke ya, inilah anggur Peles yang saya lakukan untuk pemupukan tahap pertama. Dan juga di sini ada anggur STQ usia 4 bulan ya, 4 bulan dari sekarang, dan memasuki bulan kelima. Dan ini juga sama usianya, Gian Grandi, ditanam tanggal 25 Juli 2023, dan di tanggal 25 nanti nih dia berusia 5 bulan ya. Dan nanti akan saya lakukan pemangkasan di sekitar tanggal 25 atau 26 nanti ya. Ya, inilah anggur impor varian Gian Grandi. Sudah saya lakukan pemupukan tahap pertama ya, dengan pupuk NPK, Gluar, dan MKP. Dosis 20 gram NPK, 40 gram MKP. Semoga pertumbuhannya semakin bagus ya. Ya, demikian tadi cara pemupukan dan cara aplikasi untuk pemupukan di fase generatif atau fase pembungaan yang sudah saya lakukan di 3 varian anggur impor saya ya. Ada varian Gian Grandi dan STQ serta Peles. Dan ini adalah tahap pertama pemupukannya ya, pemupukan yang pertama. Dan rencana saya akan melakukan pemupukan 4 kali pemupukan, dan lakukan waktunya adalah 1 kali seminggu ya, seminggu sekali. Nah, kemudian tadi saya bilang ada spedol, gunanya untuk apa ya? Untuk nulis ya. Dan sekarang ini sudah kita tandai ya, pemupukan pertama sudah, berarti kita bulati aja ya. Nah, oke kan, sudah, artinya itu sudah dilakukan pemupukan. Tanggalnya kapan? Kita tulis saja tanggal hari ini ya, 3/12/23. Nah, artinya sudah dipupuk tanggal 3 bulan 12 2023. Jadi pemupukan tahap pertama sudah selesai. Kita tunggu pemupukan tahap keduanya lagi nanti. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf, mohon dukungan dan kritiknya, saran dan kritiknya, serta mohon subscribe-nya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan di like, di komen, di share ya. Silahkan komen di deskripsi, nanti insya Allah akan saya jawab ya.
Dan saya Haji Anang Suryanur, Anang Pengangguran, lokasi di Anjir Serapat Baru, kilometer 8, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Salam satu hobi, salam pengangguran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.